Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biolaut, kembali lagi ke channel YouTube-nya Biolaut. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin membahas hambatan, tantangan, dampak positif, serta solusi yang kami tawarkan sebagai mahasiswa terhadap kearifan lokal, yakni tradisi berburu paus di wilayah Lamarela, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Nah, jadi di video sebelumnya kami udah membahas bagaimana gambaran umum tradisi berburu paus di daerah Lamarela yang masih sangat tradisional. Nah, tradisi berburu paus warga Lamarela memiliki tantangan dan hambatan, yakni mereka tetap bisa berburu paus tetapi harus tetap memperhatikan kelestarian paus yang diburu tersebut. Perburuan lestari merupakan perburuan yang dilakukan dengan jumlah di bawah potensial perhitungan biologis atau potential biological removal atau yang kita singkat dengan PBR. Maksudnya adalah nilai PBR merupakan angka yang menjadi ambang batas jumlah hewan yang ditangkap tanpa merusak keseimbangan populasi hewan tersebut. Sayangnya, belum ada perhitungan potensi PBR untuk paus yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengetahui nilai PBR itu, perlu dilakukan survei rutin tentang jumlah populasi paus ataupun spesies yang lain yang menggunakan perairan Lamarela sebagai bagian dari jalur migrasi mereka. Selain itu, perlu dilakukan monitoring rutin terhadap jumlah paus ataupun lumba-lumba yang ditangkap di Lamarela setiap tahunnya. Sedangkan hambatannya, jangankan PBR, Indonesia justru belum memiliki peraturan yang memberikan definisi tentang apa itu perburuan tradisional, baik secara hukum legal, hukum adat, dan apakah para pemburu tradisional boleh menangkap spesies yang terancam punah. Nah, penyusunan definisi perburuan tradisional untuk paus harus mempertimbangkan 4 hal. Pertama, itu pembatasan teknologi, misalnya dengan membatasi alat yang digunakan pada saat perburuan hewan tersebut, apakah itu menggunakan alat yang modern ataupun alat yang tradisional. Kedua, ada wilayah perburuan. Ketiga, jumlah populasi paus yang ada, dan yang terakhir yaitu jenis paus yang bisa diburu ataupun tidak. Di ikan paus pun tangkapannya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal komersil, melainkan dibagi-bagi kepada warga. Mereka menempatkan para janda, fakir miskin, dan anak yatim pada posisi utama dalam pembagian hasil laut. Hal ini menunjukkan tingginya naluri prososial yang dimiliki oleh masyarakat Lamarela. Lot Lake Lema itu sudah mempunyai peta khusus untuk pembagian. Misalnya, selain daging dan lemaknya, para pemilik kapal berhak mendapatkan bagian dari jantung, sayatan bagian ekor juga dibagikan kepada matros yang ikut memburu paus. Semua warga mengetahui bagian mana yang sudah menjadi haknya. Dan hak itu diatur berdasarkan perannya dalam perburuan paus tersebut serta perannya dalam hubungan sosial. Di atas pegunungan ada desa yang dinamakan Wulandoni yang setiap hari Sabtu sering dilakukan pasar barter. Banyak pendatang membawa barang seperti jagung, pisang, sampai bahan-bahan kebutuhan rumah tangga yang ditukarkan dengan daging paus. Selain itu, masyarakat memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk lampu templok. Itulah sebabnya masyarakat Lamarela menganggap tradisi ini layak dipertahankan. Di lain sisi, proses penangkapan paus berpotensi menjadi daya tarik pariwisata Nusa Tenggara Timur yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan Lamarela dan Lembata. Kami sendiri sebagai mahasiswa mencoba menawarkan solusi baru, yaitu adalah untuk memproduksi minyak ikan paus sebagai sumber pendapatan yang lebih bagi masyarakat Lamarela. Mengingat manfaat dari minyak paus itu sendiri sangatlah banyak, diantaranya adalah yang bisa menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kepadatan tulang, dan yang kita menjaga otak berada pada kondisi yang sempurna, dalam meningkatkan pembakaran lemak dari dalam tubuh, baik untuk anak-anak yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Minyak paus ini bisa kita jual kepada turis nasional maupun internasional yang sering berkunjung ke Lamarela untuk ekspor ke luar negeri, sebab warga Lamarela mempunyai kearifan lokal tersendiri. Nah, tetapi warga Lamarela juga tak bisa terus-menerus berburu paus karena populasinya yang hanya semakin menipis dan bisa mengganggu ekosistem laut jika paus itu musnah. Maka dari itu perlu adanya sumber alternatif yang lain seperti kegiatan budidaya sumber daya perairan yang bisa diterapkan di sekitar laut Lamarela tersebut. Solusi dari kami yaitu membuka tambang emas secara tradisional saja, karena sebelumnya tambang emas sudah pernah dibuka oleh PT Meru. Hanya saja dapat penolakan dari masyarakat Lembata karena dikhawatirkan proses penambangan akan banyak menguras lahan dan sumber air. Hal ini sangat merugikan bagi Lembata. Karena kenapa? Karena Lembata merupakan tergolong ke dalam daerah yang kering dan gersang, dan air merupakan pembatas utama keselamatan warga Lembata.
jika dibuka tambang emas secara tradisional, dengan segala aturan yang telah dilandaskan oleh pertimbangan pemerintahan serta masyarakat setempat, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan dampak bagi alam sekitar, maka sumber emas yang berada di wilayah Lembata itu akan menjadi sumber pendapatan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat serta pemerintahan setempat.